Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, NPM 191600031 PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan RPP saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bapak Hendra Saputra. Nah, di sini saya sudah membuat tentang RPP. Apa sih itu RPP? RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membuat RPP untuk kelas 4 semester 2 dengan tema cita-citaku dan subtema hebatnya cita-citaku. Nah, di sini satuan pendidikannya SD atau MI kelas 2 kelas 4 semester 2 subtema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Muatan terpadunya bahasa Indonesia pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Nah, di sini dalam kompetensi intinya 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun lingkungan sekolah. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Lalu dalam kompetensi dasar itu ada seperti mengenali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dengan tujuan untuk kesenangan dan cita-cita. Lalu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, tujuannya itu untuk melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi yang benar. Lalu, melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Nah, materi apa saja yang ada di dalamnya itu seperti cara membuat puisi, membaca atau melisankan puisi dengan baik dan benar, dan intonasi berpuisi yang benar. Nah, adapun pendekatan dan metode. Nah, pendekatannya itu menggunakan pendekatan saintifik. Mengapa menggunakan pendekatan saintifik? Karena pendekatan saintifik itu wajib digunakan dalam pembelajaran sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah berdasarkan kurikulum 2013. Jadi, untuk jangkauan SD, pendekatan saintifik ini cukup bagus diterapkan karena pendekatan saintifik ini mengikat siswa agar berperilaku aktif dalam suatu kegiatan. Lalu strategi yang digunakan itu strategi cooperative learning. Mengapa menggunakan strategi cooperative learning itu? Karena bisa membuat dalam strategi cooperative learning itu bisa membuat suatu kelompok-kelompok kecil dalam proses belajar agar bisa membedakan kelompok mana yang bisa memahami dengan baik dan benar. Lalu ada teknik. Nah, teknik itu menggunakan sampel dan non-sampel. Nah, lalu metodenya itu penugasan, pengamatan, dan tanya jawab. Adapun kegiatan pembelajarannya itu, kegiatan pembelajarannya itu mengawali dengan pembukaan. Nah, pembukaan itu biasanya guru memberikan salam. 2. Kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang setiap hari datang paling awal atau yang bisa disebut sebagai ketua kelas. 3. Siswa diinginkan untuk selalu menguatkan sikap disiplin setiap saat dan memanfaatkan bagi tercapainya cita-cita agar terwujud. Lalu 4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Nah, biasanya
tidak semua sekolah menerapkan hal tersebut. Hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang menyampaikan atau menjalankan proses menyanyi di awal pembelajaran. Lalu ada yang kelima, pembiasaan membaca selama 15 menit dimulai dengan materi yang akan dibahas saat pembelajaran berlangsung. Lalu seorang guru bertanya jika siswanya sudah mulai membaca selesai. 6. Melakukan komunikasi tentang kehadirannya siswa. 7. Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak dan lagu yang relevan. 8. Guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali dengan pembelajaran serta menyapa anak. 9. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, itu termasuk ke dalam kegiatan pembuka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya itu tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa materinya hari ini tentang puisi. Jadi, siswa itu ini mencermati dan membaca teks bacaan puisi yang disajikan di buku siswa. Puisi ini mengenali atau menceritakan tentang apa yang akan dibahas pada hari ini. Nah, guru itu memberikan inspirasi kepada siswa tentang makna yang ada dalam puisi tersebut. Lalu, guru menegaskan bahwa setiap anak pasti memiliki cita-cita yang baik dan semua cita-cita adalah hebat. Guru memberikan inspirasi kepada siswa untuk terus berusaha menggapai cita-citanya. Siswa mencermati puisi dan membaca puisi tersebut. Guru membimbing diskusi untuk membaca makna dari puisi tersebut. Nah, siswa juga mengingat kembali ciri-ciri puisi yang sudah dipelajari sebelumnya dan mencocokkan ciri-ciri puisi tersebut dengan puisi yang disajikan di buku siswa. Selanjutnya ada kegiatan berlatih. Nah, dalam kegiatan berlatih ini, siswa itu menjawab pertanyaan yang telah disajikan di buku siswa untuk memahami lebih rinci tentang puisi yang telah dibacanya. Kedua, siswa menjelaskan bahwa dalam puisi ditemukan beberapa hal pokok yang menjadi dasar atau patokan dalam menulis puisi. 3. Puisi selalu memiliki judul dan tema. Puisi juga menunjukkan ciri-ciri yang baik yang tidak dimiliki oleh jenis tulisan atau bacaan yang lainnya. Siswa mengekspresikan pemahamannya tentang makna puisi yang dibacanya melalui sebuah gambaran atau melalui sebuah hasil karya dari puisi. Siswa mencari 1 atau 2 contoh puisi dari koran, majalah, ataupun buku-buku siswa lainnya. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa menunjukkan kesimpulan tentang hasil pengamatan. Nah, dari itu, kegiatan ini ditunjukkan untuk mengukur pencapaian KD Bahasa Indonesia. Setelah memasuki tahapan inti, biasanya di akhir itu ada sebuah penutupan. Nah, penutupannya itu seperti renungan. Nah, dalam itu seorang guru akan mulai bertanya tentang apa saja yang telah kamu pelajari hari ini, kamu mendapatkan apa saja materi tentang hari ini, keterampilan apa saja yang akan kamu kembangkan melalui puisi di hari ini, hal-hal menarik apa saja yang kamu alami dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Guru menanyakan kembali kepada siswa tentang hal-hal baru yang mereka pelajarin hari ini. Siswa secara mandiri merefleksikan atau membiasakan diri untuk menyampaikan pendapat yang telah dialami pada hari ini. Lalu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar tentang hal-hal menarik yang siswa alami pada hari ini. Nah, guru juga menggunakan komentar siswa sebagai bahan masukan mengenai desain pembelajaran yang telah dirancang. Nah, di sini juga ada peranan orang tua dalam pencapaian pembelajaran. Nah, peranan orang tua itu seperti bersama dengan orang tua di rumah, siswa itu mencari contoh-contoh puisi dengan bimbingan yang orang tua. Nah,
Di sini saya juga telah mempunyai sumber dan media. Nah, sumber dan media saya di sini itu buku pedoman tema 6 kelas 4 buku siswa, kumpulan puisi, teks puisi, ciri-ciri puisi, majalah ataupun koran. Nah, di sini juga ada hasil penilaian. Nah, hasil penilaiannya itu seperti proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta, digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari mengamati sikap, tes, pengetahuan, dan prestasi untuk kerja atau hasil karya dengan penilaian. Nah, cukup sekian tentang RPP yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.